Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat-Nya Maha Pengasih, Zat-Nya Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga nikmat ini untuk kita sehingga sampai hari ini kita istiqamah di atas agamanya, di atas dinul Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam dan iman di dalam hati kita sampai kita nanti kembali kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai seorang muslim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan siang hari ini adalah tentang jihad fi sabilillah. Boleh ya dengan ibu-ibu bahas jihad? Karena memang kita melihat kalau kita membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu ya seringkali ummahatul mukminin itu ikut bersama kaum muslimin di dalam jihad fi sabilillah. Bahkan semangat para sahabat-sahabat wanita ini begitu antusiasnya dan berharap jika mereka diizinkan untuk ikut turun perang melawan orang-orang kafir. Sampai pernah Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita kok nggak boleh jihad? Nggak ikut turun, maksudnya jihad dalam hari ini ikut turun berperang melawan orang-orang kafir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kalian memiliki jihad yang terbaik. Jihad kalian adalah haji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihadnya kalian adalah haji. Ini menunjukkan bahwa para sahabiyah, ya sahabat-sahabat wanita, mereka itu sangat bersemangat untuk berangkat jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan dalam sirah Ummu Sulaim ketika peristiwa perang Hunain. Ya, Ummu Sulaim ini istrinya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berangkat bersama suaminya. Ini suaminya berangkat jihad, dia mendampingi suaminya. Dia bawa belati. Dan kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW oleh suaminya. Ya Rasulullah, Ummu Sulaim bawa belati. Ya, ditanya oleh Nabi SAW, wahai Ummu Sulaim, kenapa bawa belati? Buat apa? Buat ngerobek perutnya orang musyrik ya Rasulullah. Ya, perempuan sekarang ngelihat ayam dipotong aja kejang-kejang. Ya, ini buat ngerobek perutnya orang kafir ya Rasulullah, orang musyrik. Ini semangatnya sampai begitu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa mendengar perkataan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang seorang wanita yang luar biasa memang. Beliau yang ketika dilamar oleh suaminya, waktu itu Abu Talha masih kafir, Ummu Sulaim tidak mau karena dia kafir.
Dan kemudian kata Ummu Sulaim, saya mau kamu nikah dengan syarat satu, kamu masuk Islam. Ya, padahal Abu Talhah ini Al-Ansari, di antara pemimpinnya Ansar, pemimpinnya orang Ansar, ganteng, gagah, kaya raya, punya banyak kebun kurma. Tapi nggak sembarangan dia mau. Dia mengatakan dengan syarat, kamu harus masuk Islam. Saya nggak butuh duniamu dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu masuk Islam, saya terima. Akhirnya setelah berkali-kali, karena Abu Talha penasaran, kok seperti saya masih ditolak, gitu ya? Nggak ada ceritanya saya ditolak orang ini, kata Abu Talha. Ini Ummu Sulaim menolak dia. Dan subhanallah, akhirnya ketika dia mau masuk Islam, maka terjadilah pernikahan itu. Dan kemudian sampai disebutkan ini adalah pernikahan dengan mahar termahal. Kenapa maharnya termahal? Maharnya Islam. Maharnya adalah dinul Islam. Subhanallah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jihad secara bahasa adalah mengerahkan segala kemampuan. Ya, kata jihad itu artinya mengerahkan segala kemampuan. Adapun istilah yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi orang-orang musyrikin dan para pembangkang. Ya, mengerahkan kemampuan untuk memerangi orang-orang musyrikin dan para pembangkang. Waktu sebelum hijrah, jihad ini tidak disyariatkan. Jadi kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua fase kehidupan. Ya, beliau lahir, besar, dewasa dan menjadi nabi di kota apa? Di kota Mekah. Terus kemudian nanti beliau hijrah ke Madinah. Berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Ya, berapa tahun di Mekah? Di Mekah berapa tahun? 10 tahun. Ya, ini harus tahu ya. Harus tahu tentang hal ini. Bahwa 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Selama 13 tahun di kota Mekah ini, hidup Nabi SAW itu sejak menjadi Nabi, itu bukan gampang dakwah seperti para dai. Saya dalam kondisi dalam zaman kita sekarang, ya, saya mau datang mau ngisi kajian, jamaahnya udah nungguin, ya, mau dengerin kajian. Nabi SAW dicemooh, dicela, dihina, dizalimi, disakiti. Beliau difitnah, bukan malah dipuji karena berdakwah, tapi difitnah, dikatakan tukang sihir, dikatakan majnun, dikatakan kadzab, pendusta, dan banyak lagi tuduhan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrah yang seperti ini, ketika ada sahabat-sahabat yang lemah, malah diintimidasi sampai bahkan disakiti sampai mati. Seperti ayahnya Ammar bin Yasir dan ibunya, yaitu Yasir, ayahnya Ammar, dan kemudian Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, yang mati dibunuh oleh Abu Jahal. Ya, dan tidak sedikit para sahabat itu yang disiksa dengan beragam siksaan yang luar biasa. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dijemur di tengah panas matahari karena Islamnya, ditindih batu dia sampai sesak napas untuk supaya dia murtad keluar dari Islam. Tapi dia mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Terus seperti itu. Ya, bukan diiming-imingi Indomie, bukan. Bukan karena diiming-imingi dikasih fasilitas kesehatan, sekolah dan lain sebagainya. Dia ini miskin, Bilal ini miskin, tapi boleh lemah ekonomi, tapi jangan lemah iman. Ya, lemah ekonomi nggak apa-apa, tapi jangan lemah iman. Jangan sampai dua-duanya lemah, ekonominya lemah, imannya lemah.
sudah rezekinya, istilahnya kehidupannya Senin Kemis, sholatnya juga Senin Kemis. La haula wala quwata illa billah. Dunia nggak dapat, akhirat sengsara. Ya, jangan sampai seperti itu. Dunianya nggak dapat, akhiratnya menderita. Ini jangan sampai kita, kebetulan juga sebagian besar tinggal di sekitar sini ya. Itu bagaimana untuk supaya dakwah itu sampai kepada mereka yang kerja di pasar nih. Ya, mereka berangkat ke pasar ini sebelum subuh, sholat kan? Ya semoga mereka sholat ya Rabbana ya Karim. Jaga sholatnya. Karena sudah hidupnya dengan kondisi yang seperti itu, terus kemudian jarang istilahnya untuk membersihkan diri sendiri aja nggak gampang. Terus kemudian ditambah di saat yang bersamaan ditambah juga tidak sholat lagi misalnya, tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman dengan iman yang benar. Dunianya seperti itu, akhiratnya nggak dapat. Nauzubillah. Nah, Bilal bin Rabah dan para sahabatnya istiqamah di atas la ilaha illallah. Karena mereka boleh lemah secara ekonomi, lemah secara politik, dan lemah secara persenjataan, nggak punya senjata, nggak mampu melawan, tapi tidak lemah iman. Ya mungkin zaman ini kita bisa melihat di saudara-saudara kita di Suriah, di Gaza, ya di negeri Syam. Ya, anak seringkali kadang kepikir apa jadinya kalau ujian yang seberat itu ditimpakan kepada kita di Indonesia. Ya. Bisa-bisa nyerah, sebagiannya nyerah ke Yahudi, udah deh jadi Yahudi nggak apa-apa deh, yang penting hidupnya enak. Ya, yang penting hidupnya enak daripada sengsara jadi Muslim. Ini kita melihat bagaimana mereka mau hidup sengsara, dibombardir, kehilangan setiap hari, kehilangan anggota keluarganya, saudaranya, anaknya, bayinya, orang tuanya. Tapi tetap mereka itu memuji Allah Subhanahu wa taala, mengatakan alhamdulillah. Tetap seperti itu. Subhanallah. Nah, sebelum hijrah tidak ada syariat, belum diizinkan, tidak diizinkan untuk jihad. Diizinkan jihad itu setelah hijrah. Kaum muslimin diperintahkan ketika di kota Mekah tahan diri, jangan ngelawan. Ya. Semua perbuatannya orang-orang musyrik itu tanggapi dengan memaafkan dan sabar. Ya, kalau misalnya sebagian ulama mengingatkan sabar, jangan artinya terhadap pemimpin yang zalim misalnya. Ya, itu diperintahkan untuk sabar. Kita harus melihat bahwa di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya Mekah pada waktu itu jauh lebih zalim dari pemimpin yang pernah kita temui di negeri kita atau di negeri kaum muslimin yang pada umumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sabar. Untuk bersabar, jangan ngelawan. Maka tidak ada perlawanan walaupun pada saat itu sudah ada orang-orang hebat yang masuk Islam seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhum dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi tidak membuat ayo kita lawan, malam-malam kita culik-culikin berhala-berhala atau bunuh-bunuhin orang-orang musyrikin. Tidak melakukan seperti itu. Mereka bersabar, mereka memaafkan kezaliman orang-orang itu ketika mereka hijrah. Nah, kemudian ketika hijrah ini mereka mendapatkan saudara-saudara baru. Siapa mereka? Sahabat Ansar, ya, sahabat Ansar yang ada di kota Madinah. Maka semakin kuatlah mereka karena sahabat Ansar ini mereka sebelum Islam masuk ke kota Madinah, Ansar itu terdiri dari dua kabilah besar, namanya Aus dan Khazraj. Dua suku besar namanya Aus dan Khazraj. Ini perang terus gak selesai-selesai. Sudah lebih dari 150 tahunan mereka turun-temurun perang gak berhenti-berhenti. Dikomporin terus sama Yahudi. Ya, karena di Madinah dulu sebelum Nabi SAW hijrah dan ketika Nabi SAW hijrah di kota Madinah itu ada Yahudi. Yahudi itu kerjaannya di kota Madinah ini dia itu yang menyuplai senjata dan modal
Jadi dia produksi senjata, dia jualan senjata, dia ngasih modal duit pakai riba. Yahudi dulu sama Yahudi sekarang kerjaannya sama. Ya, Yahudi sekarang begitu. Sekarang ini misalnya perang-perang itu, kenapa dibuat perang-perang ini terus, mereka itu terus membuat negeri-negerinya kaum muslimin itu hancur-hancuran untuk ngetes senjata. Ya. Jadi mereka, Amerika sama Rusia, dua negara sama-sama besar, sama-sama kafir, yang dua-duanya sama-sama produksi senjata. Dan dia cari teman. Di Timur Tengah ini cari teman. Siapa yang lebih pro Amerika, siapa yang lebih pro Rusia, salah satu dari itu. Terus semuanya, kalau yang pro Amerika ya beli senjatanya sama Amerika, pro Rusia beli senjatanya sama Rusia. Dan kemudian untuk supaya tahu mana senjata yang hebat, mana yang canggih, mana yang kurang canggih, ya harus dicoba senjatanya, dites. Ditesnya di negeri-negerinya kaum muslimin, di Suriah, di Gaza, di negeri-negerinya umat Islam, di Sudan, di banyak negerinya kaum muslimin dijadikan korban umat Islam ini. Ya, nih hebat kan senjatanya, orangnya udah mati masih kebakar. Ya, maksudnya sampai keluar ada salah satu bom yang auzubillah itu namanya bom fosfor, itu sebenarnya dilarang, tapi dipakai oleh Yahudi untuk ngebomin kaum muslimin. Itu bangunannya nggak hancur, tapi orang yang kena leleh orangnya. Itu walaupun sudah mati, mengeluarkan asap dari semua badannya, naudzubillah. Nah itu begitu. Nah, nah, ketika hijrah, kaum muslimin dapat bantuan dari sahabat Aus dan Khazraj yang awalnya terus berperang, ketika sama-sama masuk Islam jadi bersatu, jadi damai. Nah, ketika damai, pasarannya Yahudi sepi. Biasanya kan jual senjata nih, ngomporin perang, lawan, ini, itu. Tapi sekarang yang dikomporin yang biasa perang, damai. Nggak laku dagangannya. Maka mereka terus mencoba menghasut. Mereka mencoba dagangan pakai riba, ribanya diharamkan juga, nggak laku lagi. Akhirnya mereka cari kerjasama dengan orang-orang kafir luar yang kita, kalau diikutin dalam sirah, kita akan mengetahui bagaimana sikap dan makarnya orang-orang Yahudi sampai akhirnya diusir dari Madinah, sampai terakhir diperangi waktu peristiwa Khaybar yang terakhir mereka diperangi oleh kaum muslimin sampai mereka terusir balik ke negeri Syam. Nah, setelah hijrah di Madinah, Aus Khazraj ini melebur menjadi namanya sahabat Ansar. Mereka sudah punya pengalaman turun-temurun biasa perang. Ya. Dan kemudian mereka membela kaum muslimin yang hijrah ke mereka, kaum muslimin dari kota Mekah, muhajirin ini, maka semakin kuatlah keadaan kaum muslimin pada saat itu. Maka pertama kali Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka. Jadi bukan diperintahkan, diizinkan. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 39, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu bi annallaha 'ala nasrihim laqadir." Surat Al-Hajj ayat 39, Allah menyampaikan diizinkan bagi orang-orang yang diperangi dan sesungguhnya mereka dizalimi, karena mereka dizalimi sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Jadi pertama syariat jihad itu bukan disuruh, tapi dibolehkan. Awalnya dilarang, jangan kufu aidiakum, tahan dirimu, jangan melawan. Itu waktu di mana? Di Mekah. Ketika pertama kali hijrah, karena mereka sudah hijrah dan dapat dukungan yang sangat kuat, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka karena mereka terzalimi. Itulah yang akhirnya terjadi pertama kali peperangan. Itu perang apa? Apa pertama kali perangnya Nabi Muhammad SAW? Perang Badar. Ya. Setelah Badar apa? Uhud. Ya, ini peperangan ini itu yang pertama kali. Perang Badar itu terjadi bukan karena mau perang. Ya, niatnya para sahabat keluar dari Mekah itu, dari Madinah itu untuk menghadang rombongan dagangnya Abu Sufyan.
yang berangkat dari negeri Syam menuju ke kota Mekkah, mau menghadang itu. Namun ternyata diketahui oleh orang-orang Quraisy, maka mereka mengerahkan semua kemampuan mereka untuk melawan kaum muslimin. Maka setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk berjihad. Nah, itu sangat tidak sebanding karena tentaranya kaum muslimin dengan rombongannya umat Islam pada saat itu 300-an orang. Dan orang-orang musyrikin ada 1000-an orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong mereka sehingga orang-orang Quraisy banyak yang mati terbunuh, termasuk Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy itu mati pada waktu perang Badar. Setelah diizinkan untuk berperang, maka kemudian Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melawan mereka-mereka yang memerangi mereka. Jadi memerangi, siapa yang memerangi? Ini tahapan kedua. Tahapan ketiga. Tahapan pertama apa? Dilarang. Ya, dilarang perang. Tahapan kedua diizinkan. Tahapan ketiga melawan siapa yang memerangi. Ya, melawan siapa yang memerangi. Artinya kalau orang-orang kafir itu tidak memerangi, maka jangan dilawan. Sehingga umat Islam itu bukan cari semangatnya cari lawan, tidak. Tapi ketika mereka diintimidasi, dizalimi, disakiti, jangan diam. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 190, ya, di surat Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Ini tahapan berikutnya adalah melawan siapa yang memerangi kita. Maka ketika hijrah di kota Madinah, mereka menemui orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi nggak melawan mereka, tidak memerangi mereka, maka nggak diusik. Ya, nggak diganggu, nggak dicari masalah, malah dibuat perjanjian damai. Kita berdamai. Madinah milik kita bersama. Siapa yang masuk menjadi lawan kamu, menjadi lawan kami. Siapa yang lawan kami, jadi lawan kamu. Siapapun yang datang kemari untuk berbuat kejahatan terhadap salah satu di antara kita, maka itu jadi musuh bersama. Ada kesepakatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Kesepakatan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi Madinah. Namun nanti jauh hari setelah itu orang-orang Yahudi mengkhianati perjanjian ini. Ya, itu akibatnya kita tidak melihat lagi Yahudi di kota Madinah karena kezaliman mereka. Nah, setelah umat Islam memiliki dominasi yang cukup kuat, setelah memiliki kekuatan yang cukup besar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk memerangi orang-orang musyrikin dimanapun mereka berada. Memerangi orang-orang musyrikin dimanapun mereka berada. Ini tahapan yang terakhir. Memerangi orang musyrikin dimanapun mereka berada, tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Siapapun yang enggan menerima kalimat la ilaha illallah, maka mereka pilihannya adalah masuk Islam atau mereka membayar jizyah, membayar pajak. Ya, membayar jizyah itu pajak keamanan kepada kaum muslimin. Maka darah mereka terlindungi, terjaga, dan dilindungi oleh umat Islam. Tidak disakiti, tidak dizalimi, dan memiliki hak-haknya sendiri. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
ayat 36. Surat At-Taubah. Dan perangilah orang-orang musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ya. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin itu memerangi kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjihad melawan mereka. Maka kita melihat akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sebagaimana kesepakatan para ulama dulu dan sekarang, bahwa jihad itu fardu kifayah bagi kaum muslimin. Ketika ada yang melakukan jihad, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Namun ketika semuanya tidak ada yang jihad, maka semuanya berdosa. Ya, semuanya berdosa. Karena jihad ini hukum dasarnya fardu kifayah. Namun bisa jadi bagi sebagian kaum muslimin menjadi fardu ain. Kapan fardu ain? Menjadi fardu ain bagi umat Islam kalau negerinya diserang oleh orang kafir. Ya, seperti ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Inggris. Pernah dijajah Inggris kita? Di mana? Inggris pernah nggak? Ya, pernah nggak? Hah? Belum lahir ya? Ya nggak harus lah belum lahir. Kalau kita bicara begitu, perang Badar gimana ceritanya sama belum lahirnya? Ya. Kalau kita ngikutinnya cuman sinetron, nggak tahu cerita beginian. Iya. Bukankah waktu 10 November itu lawan Inggris? Arek Surabaya. Ya kan? Jenderalnya Inggris Walabi yang mati di Surabaya. Tentara Inggris yang dikirim untuk menggantikan Belanda, ya, masuk ke Indonesia setelah pulangnya orang-orang Jepang. Ya. Dan disuruh oleh tentara Inggris semua orang Arek Surabaya harus nyerah. Ya, gubernurnya waktu itu siapa nama gubernurnya? Nggak tahu juga ya, namanya Gubernur Suryo. Ya, namanya Gubernur Suryo. Nah, itu gubernurnya mengatakan ini surat diedarkan melalui pesawat terbang, diperintahkan semuanya untuk menyerahkan semua senjata dengan angkat tangan dengan bendera putih. Maka gubernur yang ada pada waktu itu dengan anak-anak muda kaum muslimin terutama dari Surabaya, ya, di antaranya siapa? Bung Tomo, alhamdulillah itu lulus sekolah sejarahnya. Ya, Bung Tomo. Nah, itu sampai dia pidato di radio pada waktu itu. Kalau mau dengar pidatonya Bung Tomo, ceramahnya boleh bisa didengarkan di YouTube juga. Ya, masih ada di YouTube, di rekamannya masih ada. Dia ceramah, dia menyampaikan bahwa kita tidak pernah menyerah dulu sebelum merdeka. Kok sudah menyatakan kemerdekaan mau nyerah? Ya, sudah merdeka kok mau nyerah? Itu kan 10 November 1945. Ya, artinya setelah 17 Agustus. Setelah kemerdekaan. Maka mulai itulah ada slogan merdeka atau mati. Itu pilihan, itu slogannya. Kalau nggak merdeka lebih baik mati. Nah, itu kalau tidak kurang di peperangan dengan Inggris ini di Surabaya itu tidak kurang lebih adalah 40.000 orang yang mati. Ya, 40.000 orang. Bayangkan bambu runcing, senjata sederhana lawan pesawat terbang, lawan tank, lawan segala. Ini ketika diserang seperti ini, maka menjadi wajib bagi negeri di mana yang diserang untuk melakukan pembelaan diri, melawan. Ya, pada waktu itu tentaranya Sekutu ini yang datang. Sekutu itu waktu itu sudah menang perang setelah mengalahkan siapa? Sekutu lawan siapa? Sama siapa? Jepang dengan siapa?
Jerman, Nazi, Hitler. Ya, belum ada lahir ya Bu ya. Iya, ya kan? Yang mereka itu Nazi, Jerman dan Jepang yang sama-sama punya prinsip yang sama, ultranasionalisme, yaitu mereka menganggap bangsa mereka adalah terbaik, yang lainnya harus tunduk kepada mereka. Sehingga yang tidak tunduk dengan mereka diperangi olehnya. Dan kemudian setelah Inggris kalah, Jepang nyerah, ya, karena kurang lebih 5 hari sebelum kemerdekaan Indonesia, Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki pakai bom atom. Ya, itu langsung membuat Jepang nyerah, seluruh dunia nyerah mereka. Karena bomnya ngeri banget, naudzubillah. Ya, jangan sampai kejadian yang serupa, karena yang dampaknya pun sampai hari ini radiasinya bom itu. Ya, sampai hari ini itu berdampak sangat luar biasa kepada manusia, kepada binatang, kepada banyak makhluk yang lainnya. Bukan cuma orang yang kena di titik radiasinya itu langsung nggak sempat sekaratul maut, itu langsung nguap jadi udara. Ya, orangnya langsung nguap jadi udara, hilang. Itu udah mengerikan sekali. Akhirnya membuat mereka nyerah, seluruh dunia termasuk juga Indonesia akhirnya merdeka karena ketolong, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hal itu. Walillahil hamdu wal minnah. Seperti juga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza terutama, diserang, dihabisi, dizalimi. Saudara-saudara kita di Suriah, yang mereka itu dizalimi, mereka dizalimi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bashar Assad hilang sudah nggak di Suriah. Nggak tahu ya ceritanya ya, bahwa Suriah sudah memproklamirkan kemerdekaannya dari Bashar Assad. Ya, sudah beberapa hari ini. Alhamdulillah, masjid-masjid yang sudah belasan tahun mati, di antaranya masjidnya Khalid ibn Walid, ya, dan masjid-masjid kaum muslimin hidup kembali. Bahkan 2 hari 3 hari ini, kalau kita mengikuti berita bahwa mereka di masjid-masjid itu saling saut-sautan takbir seperti takbir Id. Subhanallah. Itu sekarang ini di Suriah, hari-hari ini, masya Allah, walillahil hamdu wal minnah. Dan memang Syam itu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, negeri Syam itu di antaranya adalah Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan. Ya, Jordan, Lebanon, Suriah, Palestina, ini negeri Syam yang Allah Subhanahu wa taala alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Karena banyak para nabi tinggal dan hidup di sekitar sana. Banyak sekali turunnya wahyu di sekitar tempat itu. Di situ juga nanti padang mahsyar itu tempatnya di sana. Ya. Jadi kiamat itu bermula nanti dari negeri Yaman. Mulainya dari Yaman, dari Aden, dari Hadramaut, terus kemudian menggiring manusia sampai ke tempat mahsyarnya, yaitu di Syam. Dan kita melihat, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kaum muslimin, kehidupan yang kita hadapi saat ini, umat Islam berada di titik terendahnya di dalam kelemahan. Tidak pernah umat Islam mengalami kelemahan yang selemah sekarang, nggak pernah kejadiannya seperti ini. Dulu ketika umat Islam masih cukup jaya, saya tidak menyebutkan di masa kejayaan Umar bin Khattab, bahkan ketika mulai ada perang saudara seperti antara Ali bin Abu Thalib dan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ya, Muawiyah di negeri Syam, di Damaskus Suriah, Ali bin Abi Thalib di Kufah di Irak. Terjadi perang saudara. Terus kemudian ada orang-orang Romawi rencana untuk memanfaatkan situasi. Wah, ini mumpung lagi perang saudara nih umat Islam nih, coba kita
rebut kembali Damaskus, rebut kembali Suriah dari tangan umat Islam. Karena setelah dikuasai oleh kaum muslimin, Islam begitu makmurnya di sana, terjaga dengan baik. Nah, ketika diketahui oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan bahwa orang-orang Romawi berencana untuk menyerang dia membatalkan pasukan Romawi itu supaya nggak jadi nyerang, cuman pakai kertas, pakai surat, pakai kertas. Ditulis surat oleh Muawiyah, dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, amirnya negeri Syam. Saya mendengar kalian merencanakan untuk menyerang kami di Syam, di Damaskus. Jangan sampai kalian lanjutkan rencana kalian ini. Karena memang benar saya dengan saudara saya lagi ada masalah. Tapi kalau kami mendengar kalian melakukan penyerangan ke kami, saya akuran dengan saudara saya. Saya akan akur sama dia, dan kami tidak akan biarkan kalian sampai Romawi, sampai Vatikan kami akan kuasai. Kata Muawiyah, kirim surat ini ke mereka. Batal nyerang, nggak jadi berani nyerang. Yahudi terakhir ini, Yahudi itu gerakan yang mengembalikan mereka untuk mempunyai negara ini diprakarsai oleh seseorang namanya Theodor Herzl. Ya, di akhir abad 19, di awal abad 19, di akhir abad 18. Theodor Herzl ini coba berkali-kali mencoba bernegosiasi dengan sultan di antara kesultanan terakhirnya Turki Utsmani, yaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua, untuk membeli tanah Palestina. Tujuannya biar kami punya tempat. Karena Yahudi nggak pernah ceritanya nggak pernah punya tempat. Di mana-mana terusir dia, di mana-mana. Nggak punya negeri, di mana-mana. Mau di Eropa, mau di Amerika, nggak ada yang welcome kepada mereka. Mereka bangsa perusak, penjahat. Ya, miskin tapi tengil, sombong. Ya, dulu begitu. Udah miskin, sombong. Dari dulu begitu. Ya, Yahudi ini. Maka nggak ada orang suka dengan dia. Jadi di Barat nggak diterima, di Eropa nggak diterima, di mana nggak diterima. Akhirnya mereka ya udah paling bagus ya kita cari tempat ke tempat asal kita sendiri, tempat di mana nenek moyang kita pernah tinggal di sana sekian lama, yaitu mana Palestina. Nenek moyangnya pernah di situ. Ya, mereka merasa punya hak karena nenek moyangnya pernah ke sana. Padahal aslinya kan bukan dari situ. Iya kan? Aslinya Bani Israel ini tidak punya tempat tinggal. Karena Bani Israel keturunan Nabi siapa? Yakub alaihissalam. Ya, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ketika mereka hidup di perantauan, memang hidupnya nggak pernah menetap. Sejak anaknya Nabi Yakub jadi pejabat di Mesir, yaitu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dimintalah semua, ayo kemari, ayo ke Mesir semua. Maka mereka pun ke Mesir. Mereka berkembang biak, tumbuh di Mesir, hidup di Mesir, sampai mereka di masa Nabi Musa alaihissalam. Mereka terintimidasi, terzalimi dan sebagainya. Udah nggak bisa hidup lama-lama di Mesir, ayo keluar dari Mesir. Ya, maka mereka pergi dari Mesir, nyebrangin Laut Merah ke negeri Syam. Ya. Tapi sampai di negeri Syam pun mereka nggak mau. Di situ waktu itu banyak orang-orang jahat. Diperintahkan oleh Allah untuk berjihad supaya mereka ini mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, tapi mereka nggak mau. Maka mereka mengatakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hauna qa'idin. Kamu dan Tuhanmu saja yang perang, kami tungguin di sini aja. Ya. Berkata kepada Nabi Musa, kamu dan Tuhanmu saja yang perang, biar kami nunggu di sini aja. Kami nggak mau ikut berperang. Ini orang-orang Yahudi seperti itu dari dulu. Jadi mereka dilaknat oleh Allah, yatihuna fil ard. Mereka nggak punya tempat tinggal, perantauan terus, nomaden, nggak punya tempat tinggal. Itu dilaknatnya Allah kepada Bani Israel. Nah, ketika di zaman Theodor Herzl ini tadi, dia datang menemui Sultan Abdul Hamid. Dia bilang dia bawa emas, berkoper-koper dia bawa emas. Karena kebetulan bisnisnya mereka berhasil di beberapa negara, di Amerika, di Eropa, bisnisnya berhasil. Maka jadi mereka jadi bos-bos riba besar,
ya, yang menggagas munculnya mulai adanya bank-bank itu juga dari Yahudi. Setelah itu mereka bawa emas ini datang kepada Sultan Abdul Hamid nih. Kami bawa emas. Kami mau beli tanah. Di mana? Di Palestina buat keluarga kami. Ya nggak banyak-banyak lah, sekian hektar lah, sekian ribu hektar kata mereka begitu. Sultan Abdul Hamid rahimahullah beliau mengatakan, Palestina bukan punya saya. Ini punya umat Islam. Dan sesuatu kata dia, andai kata kamu ngumpulin emas sepenuh bumi untuk membayar tanah itu, nggak cukup kata dia, nggak bisa untuk membayar tanah Palestina, karena kami mendapatkan tanah itu dengan darah. Sesuatu yang diperoleh dengan darah tidak bisa dibeli dan tidak bisa diperjualbelikan. Ya, hanya dengan jihad, kata begitu. Maka kemudian akhirnya dia mengatakan, kalau saya sudah nggak ada, mungkin kalian bisa menguasai tempat itu. Maka semangatnya ini Zionis pertama kali, semangatnya mereka adalah mengadu domba negara-negara dunia untuk terjadi peperangan. Tapi tujuannya supaya kepemimpinan Turki Utsmani hilang. Karena kalau Turki Utsmaninya hilang, dinastinya hilang, maka Palestina nggak ada yang jagain, maka gampang dikuasai. Maka hasilnya, di antara hasilnya perang dunia pertama itu, Turki Utsmani hilang, kepemimpinannya hilang, habis. Ya, itu akhir umat Islam punya kekuatan, kejayaan, kehormatan, itu akhir, sudah habis. Dan kemudian tentara Inggris datang bawa orang-orang Yahudi, main caplok-caplok saja, ini punyaan kamu, itu punyaan kamu, itu punyaan kamu, dan seterusnya. Ya, dengan seenak-enaknya. Petani-petani yang ngelawan tembak-tembakin sama Yahudi, sama tentara Inggris. Ya, dan dari sejak itu sampai sekarang Inggris, Amerika, ya, itu jadi koalisinya Yahudi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tapi ini, ya, yang seperti ini kita sedang di zamannya, di waktunya. Harusnya kita nggak tahu sejarah ini, ya, karena ini yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Jangan sampai kemudian kita nggak tahu bahwa kita ini lagi dizalimi, ya, bahwa umat Islam itu dizalimi dengan cara apa sekarang ini? Dizaliminya adalah dengan cara salah seorang orientalisnya mereka, namanya Leonard Shatli dari Prancis. Dia mengatakan, kalau umat Islam, kalau kalian mau umat Islam ini nggak bangun lagi dari tidurnya, jauhkan mereka dari sejarah nenek moyang mereka. Buat mereka nggak tahu sejarah, buat mereka nggak punya rasa harga diri, ya. Buat mereka itu, sibukkan mereka dengan peradaban kalian. Jejali mereka bahwa Barat itu hebat, Amerika itu keren, ya, Eropa itu luar biasa. Biar mereka terus ikut kita, biar mereka mentalnya terus kebeli. Kalau mau jadi orang maju, ya harus ikut mereka. Namanya maju itu maju secara dunia, punya ini, punya itu, punya kendaraan, punya semua yang mereka produksi, ya. Jadi kalau misalnya orang itu punya kendaraan, mobilnya masih made in China atau Jepang, belum kaya raya. Tapi kalau sudah made in Amerika, Jerman, ya, Mercy, ya, dan begitu, wah, ini orang kaya nih. Buat mereka begitu, ketipu terus, tipu mereka dengan ini, ya. Ketika umat Islam terus ketipu dengan seperti itu, terus ngikut mereka, buka mata langsung disodorin budaya mereka, peradaban mereka, mulai dari nyanyian, makanan, olahraga, film, semuanya habisin mereka dengan itu, sehingga nggak sempat mikir, sehingga orang Islamnya nggak sempat mikir, nggak punya, nggak ada kesempatan mikir. Setiap hari dibuat terlena, ternina bubukkan, jadi nggak punya semangat lagi untuk memikir jihad, mikirin jihad. Serialnya lagi produksi Hollywood lagi ditungguin, ya. Anak kaget misalnya seorang pemain bola
siapa namanya? Ronaldo. Followernya 600 juta. 600 juta followernya di Instagram. Ini orang semua apa campur setan? 600 juta followernya. La haula wala quwata illa billah. Memfollow seseorang yang tiap hari posting mainan bola. Main-main kerjaannya. Ya, hidupnya main-main, nggak ada serius-seriusnya. Di-follow oleh 600 juta manusia. Edannya edan ini. Majnun. Memfollow orang untuk nonton dia lagi main-main, nggak serius hidupnya. Subhanallah, apakah hidup itu dibuat seperti itu cuman asik main bola? Ya Allah, ana pikir gimana umat Islam ini bisa jadi maju dan jaya kalau kita dimainin seperti ini. Ya, dimainkan sama mereka. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau umat Islam sudah terlena, sudah ngikutin mereka, ini kata pakarnya mereka sendiri, kata orientalisnya mereka, jauhkan mereka dari Al-Quran, jauhkan mereka dari bahasa Arab. Buat mereka nggak ngerti Quran, nggak ngerti bahasa Arab. Karena kalau baca Quran dan paham, ngerti, bukan cuma dibaca doang, ya Allah, itu membuat semangat jadi hidup. Ya, membuat orang itu yang menjadi cita-citanya adalah mati syahid di jalan Allah. Cita-citanya mati syahid. Itu cita-citanya para sahabat. Kalau kita membaca dalam sirah, banyak sahabat Nabi SAW waktu perang Uhud, masih kecil-kecil, umurnya belum 15 tahun. Belum 15 tahun, tingginya belum cukup. Supaya diizinkan berangkat, dia sengaja bikin sepatu tinggi dari kayu supaya kalau diukur tinggi. Ya, supaya bisa berangkat jihad. Anak sekarang umur 30 tahun aja cengeng. Ya, laki, ini bukan bicara perempuan, ini laki. 30 tahun masih tangisan gara-gara ditinggal pacar. La haula wala quwata illa billah. Ini para sahabat. Kalau kita membaca sirah, silakan baca sirah Nabi SAW. Yang bunuh Abu Jahal itu anak kecil 2 orang, anak petani. Ya, anak petani. Ketika ketemu Sa'ad ibn Abi Waqqas, 2 anak kecil ngelihat kabar Sa'ad, wahai ammi, Abu Jahal yang mana? Mana Abu Jahal? Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, mau apa ente terhadap Abu Jahal? Ana dengar dia suka nyakiti Nabi Muhammad SAW. Ana mau bunuh dia. Anak kecil. Ya. Akhirnya kata Sa'ad, itu orangnya. Lihat orang besar, itu orangnya. Maka mereka 2 lari kejar, yang satu nembas kakinya Abu Jahal, terus kemudian ketika turun ditikam sampai Abu Jahal, kok yang bunuh saya anak petani? Mana orang-orang hebat Quraisy? Dia berharap punya musuh selevel sama dia, malah anak kecil yang bunuh dia. Anak kita sekarang tangisan rebutan game. Ya, rebutan gadget. La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika umat Islam sudah jauh dari Al-Quran, sudah nggak ngerti bahasa Arab, udah hidupnya ini sudah nggak punya tujuan. Udah, tujuannya apa? Ngikuti mereka. Sebentar akan produksi iPhone berapa? 16. Tunggu iPhone 16. Ikuti kami. Sebentar akan produksi apa lagi? Ikuti kami. Jadi sudah cita-citanya itu. Cita-citanya ngikuti produksi mereka. Ya, akan ada produk baru, tunggu tanggal terbitnya. Udah jadi korban kita terus, jadi komoditi. Akhirnya apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, pasti takut mati. Takut mati. Nggak bakalan mau jihad. Jihad. Allah, anak masih kecil-kecil. Ya, nggak kepikir mereka untuk ayo jihad fisabilillah. Namun bagaimana ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, suatu umat yang tahu, ya, kalau para sahabat itu, mereka ini waktu ditanya oleh Kisra, utusannya Kisra di zamannya Umar bin Khattab, kaum muslimin dikirim berperang melawan negara paling mengerikan di zaman itu, Persia. Ada Persia, Romawi, perang nggak pernah berhenti. Kalau menang ini kadang menang itu, dan terus demikian.
Dua negara yang paling mengerikan. Sampai sekarang pun film Hollywood sering memunculkan kehebatannya Persia di dalam film-film mereka. Waktu di zaman Umar itu Kisra mengirim 40.000 orang untuk menghadapi pasukan yang dikirim oleh Umar ibn al-Khattab. Maka kemudian dipanggil oleh utusannya, dicarikan penerjemah yang bisa bahasa Arab dan bahasa Persia. Ditanya, siapa utusan kalian? Kalau tidak salah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu an yang menghadapi mereka. Biar saya yang menghadapi. Kalian mau nanya apa? Kalian siapa? Kalian ini siapa kok tiba-tiba datang ke negeri kami mau nyerang kami? Senjatanya apa adanya, kudanya apa adanya, nggak punya baju perang yang seragam. Beda dengan Romawi dan Persia yang seragam, punya latihan perang, punya senjata dan lain sebagainya. Kalian siapa? Kami dari bangsa Arab. Dulu kami hidupnya sengsara. Kami makan, kadang kami makan dari kulit binatang yang kami keringkan. Kami makan karena kami kelaparan. Kami makan biji-bijian yang kami tumbuk dan kami makan karena kelaparan. Kami dulu hina. Kami dulu menyembah patung berhala, menyembah pohon, menyembah batu. Sampai kemudian Allah mengutus kepada kami seorang nabi yang kami kenal bapak ibunya, kami kenal nasabnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan kami untuk tauhid. Beliau memerintahkan kami untuk untuk beribadah hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Dan beliau memerintahkan kepada kami untuk memerangi kalian, wahai orang-orang musyrikin, memerangi kalian sampai kalian beriman kepada Allah saja dan tidak beriman kepada yang lain. Itu kami. Tujuan kami membuat kalian beriman kepada Allah saja. Subhanallah. Itu semangatnya dia. Dan kita melihat akhirnya tentara Persia ini habis, kalah, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa hidup. Artinya mereka hancur sampai hari ini, tidak tumbuh kembali sampai hari kiamat. Kita coba melihat di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang jihad. Coba kita lihat surat At-Taubah ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Berangkatlah kamu baik dalam merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengaitkan keberhasilan dunia dan akhirat itu, selamat dari api neraka dan dosa itu adalah dengan jihad. Allah menyebutkan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah kamu dengan hartamu dan nyawamu di jalan Allah, itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kemudian Allah menyampaikan bahwa jihad itu seperti dagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan di surat As-Saff. Surat apa? As-Saff ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Surat As-Saff. Yu'minuna billahi wa rasulihi wa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Allah menyampaikan di dalam ayat ini tentang kesuksesan dari api neraka dan ampunan dan masuknya surga. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian tentang perdagangan yang perdagangan itu akan menyelamatkan dari
kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannatu Aden, di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini bahwa janjinya Allah bagi orang yang berjihad, mereka diampuni dosanya dan masuk surga. Tidak cukup sampai di sana. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-13, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Dan ada lagi tambahan lagi karunia yang lain yang kamu akan sukai. Apa itu? Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril mu'minin. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat-ayat ini, Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka dan diganti dengan surga. Bahwa janji ini Allah letakkan di dalam kitab sucinya yang terbaik dari langit. Yang kitab ini lebih mulia daripada Taurat, dari Injil, yaitu Al-Quranul Karim. Ditegaskan lagi bahwa tidak ada seorang pun yang lebih memenuhi janjinya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan itu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam banyak ayat Al-Quran. Allah membeli, seperti contohnya ayat-ayat ini, Allah membeli dari orang-orang muslimin dan harga transaksinya adalah surga Aden. Kesuksesan, kenikmatan yang besar dan kenikmatan yang ada. Dan janji ini Allah sampaikan melalui utusan terbaiknya dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikatnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surga itu sebelum mereka pulang ke surga. Surga itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maharnya untuk dapat surga adalah dengan mengorbankan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah beli dari orang-orang beriman. Namun para pengecut, para penakut mengorbankan harta, nyawa. Waduh, susah amat ngorbanin harta dan nyawa. Mereka para pengecut dan penakut. Tapi pengecut dan penakut ini tidak akan membuat mereka terus hidup. Iya, orang yang takut mati, hidup terus? Ya pasti mati. Orang yang berani mati, artinya apakah membuat dia cepat mati? Enggak selalu. Khalid ibn Walid radhiyallahu an tiap perang selalu di depan, terus demikian, terus. Bahkan ketika perang Hunain, beliau yang pertama kali, termasuk yang pertama kali, karena beliau yang paling depan, pertama kali kena hujanan anak panah, tapi nggak mati. Memang Allah belum takdirkan dia mati. Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan dia mati. Malah matinya di tempat tidur. Matinya malah di tempat tidur Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Malah ketika mau mati sakit itu dia nangis. Nangis. Ya Allah, kenapa saya matinya kok di tempat tidur? Kenapa? Kayak pengecut. Saya pengen mati di medan perang. Saya mau matinya itu jihad. Bukan mati seperti pengecut yang tidur di tempat tidur di tempat tidur seperti ini. Ini tangisannya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka tidak memiliki kesempatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang tahu bahwa harganya adalah surga, maka mereka tidak akan pernah menunda. Anas ibn Nadhr radhiyallahu an pada waktu perang Uhud. Pada waktu perang Uhud, pamannya Anas bin Malik. Beliau waktu perang Uhud, di perang Badar nggak ikut. Maka dia nyesel sekali. Dia bilang, ya Rasulullah, saya nyesel nggak ikut perang Badar, nyesel banget.
Nanti kalau ada kesempatan lagi Allah akan tunjukkan bagaimana beraninya aku melawan orang-orang musyrikin. Maka kemudian dia berangkat. Waktu perang Uhud ada kesempatan perang, berangkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyebutkan, sambutlah surga yang luasnya seluas langit. Qumu ilal jannati alladhi arduha samawati wal ard. Sambutlah surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Maka kemudian ada sahabat mengatakan, subhanallah, luar biasa, luar biasa. Kata Nabi, ma hamalaka ala qaulika bakhin bakhin. Kenapa kamu mengatakan luar biasa, luar biasa? Dia begitu sambil pegang kurma, lagi makan untuk menghadapi jihad. Lah ya Rasulullah, saya pengen masuk surga. Kata sahabat itu gitu. Kemudian sisa kurmanya ditaruh, ya Rasulullah, kalau saya ngabisin kurma untuk masuk surga itu kelamaan. Ya, kelamaan untuk ngabisin kurma dulu, tapi ketunda masuk surga hanya untuk ngabisin kurma itu kelamaan. Maka dia nyebur perang sampai mati syahid di jalan Allah. Ya, sampai mati syahid. Sampai kemudian yaitu Anas ibn Nadhr rahimahullah radhiyallahu an, pamannya Anas itu, dia termasuk yang mengatakan sudah kecium baunya surga sebelum dia mati. Subhanallah. Ini mereka tahu harganya. Maka sikapnya para sahabat ini, sikapnya para pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia itu, mereka tahu bahwa mereka itu azillatin 'alal mu'minina, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka itu lemah lembut terhadap sesama mukmin, tapi tegas dan keras kepada orang-orang kafir. Wa yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya, ini Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 54 bahwa mereka itu lemah lembut terhadap sesama mukmin, tapi sama orang kafir mereka tegas. Mereka berjihad di jalan Allah, mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka ini hidupnya cari mati syahid. Karena mereka hidupnya cari mati syahid, maka Allah berikan kepada mereka kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Dunianya mulia, akhiratnya mulia. Mereka sendiri waktu perang Mu'tah, ini satu-satu perangnya para sahabat. Perang Mu'tah itu kaum muslimin 30.000 orang. 30.000 orang. 30.000 orang. Lawannya orang-orang Nasrani, tentara Romawi dari Romawi Timur, kirimannya Heraklius. Berapa jumlah tentara Romawi? 200.000. Ya, 200.000, hampir cuman 10%-nya umat Islam ini. Ya, 1 banding 10. Sebegitu. Ini 30.000, sana 200.000. Mereka sampai, wah, musuh kita besar amat. Kemudian apa pikiran mereka? Mereka diskusi, gimana kita? Nggak ada mikir, ayo pulang dong. Nggak ada. Begini, satu di antara dua. Kita langsung serang atau kita tunggu bantuan dari Nabi Muhammad SAW. Namun salah seorang di antara mereka, Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu, mengatakan, ngapain kita nunggu bantuan? Bukankah ini yang kita cari? Kan kita pengen mati, pengen masuk surga. Itu tujuan kita. Kalau kita semua mati di sini, semuanya surga. Kalau kita tidak mati, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda, besok kita serang. Subhanallah. 30.000 lawan 200.000. Ini dari 30.000 waktu selesai perang, insya Allah tidak kurang dari 40 atau 50.000 orang Romawi yang mati dibunuh oleh kaum muslimin. Mereka seperti metik-metikin kecambah istilahnya. Ya, dengan gampang yang bunuhin mereka. Khalid ibn Walid di hari itu waktu perang Mu'tah, pedang yang dipakai itu 9 pedang patah di tangannya. Jadi saya panggil patah, ambil pedang lagi patah, sampai 9 pedang. Subhanallah. Umat Islam mati berapa? Mati berapa kira-kira? 12 orang.
Cuman 12. Yang sisanya pulang dengan kemenangan. Subhanallah. Kalau cari mati malah dikasih hidup oleh Allah. Ya, senang hidup di dunia dibuat cepat mati oleh Allah. Ini sunnatullah. Malah yang cari mati kalau benar-benar mati, Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Surat Ali Imran ayat 169. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, namun mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mereka diberi rizki, nggak mati. Ya, kita mengatakan mereka mati, tapi kata Allah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, namun mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mereka diberi rizki. Jadi mereka hidup ini dalam nikmat surga. Mereka diizinkan untuk keliling di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati semua buah-buahan surga. Sampai waktunya nanti pada yaumul mahsyar mereka dibangkitkan lagi. Tapi selama mereka nunggu, silahkan nikmatin semua buah-buahan surga. Subhanallah. Ini namanya hayatul barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh. Jauh lebih mewah dari kehidupan dunia. Ya. Dan sudah nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi susah, nggak ada lagi tangisan, semuanya bahagia. Tapi di barzakh, ya Allah sebutkan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup, mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Ini kita belum membahas tentang keutamaan jihad. Ya, keutamaan jihad belum kita bahas. Hadis-hadis tentang mati syahid kita belum bahas. Ya. Nanti insya Allah kita akan membahas pada kajian yang akan datang tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah. Fadhal, ada yang tanya? Yang bisa dilakukan oleh terutama para ibu, ya, mendidik anak-anaknya, ya, jagain, mendidik anak-anak mereka untuk jadi anak-anak yang saleh, yang baik. Jauhkan mereka untuk mengagumi orang-orang kafir, karena ini yang menjadi musuhnya kita bersama. Bahwa jangan sampai umat Islam itu terkagum-kagum dengan orang-orang kafir. Ya, terus mendidik anak-anak itu cinta Quran, cinta bahasa Arab. Didik anak-anaknya seperti itu. Jangan sampai anaknya kita lebih bangga anak kita fasih bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab. Itu yang terjadi sekarang. Wah, anaknya jago bahasa Inggris, bilughah al-arabiyyah, kif takalam bil arabiyyah, maaf enggak bisa bahasa Arab. Ya. Ini saya bicara semuanya, mau keturunan Arab, mau bukan keturunan Arab, semua enggak bisa bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu bukan bahasanya karena keturunan, tapi karena agama. Ya, azannya bahasa Arab, sholatnya bahasa Arab, ya, Qurannya bahasa Arab, doa-doanya semua bahasa Arab. Terus kita nggak bisa bahasa Arab. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Bagaimana kita mendorong anak-anak kita belajar Quran, belajar bahasa Arab, membuat mereka semangat untuk itu. Karena kalau sudah umat Islam ini semangat belajar Quran, ngerti bahasa Arab, baca Quran dan mendengarkan bacaan Quran, paham artinya, itu tandanya kemajuan Islam, kejayaan Islam akan balik. Ya, terus membuat anak-anak itu kagum dengan para sahabat. Kan ibu-ibu kalau ketika saya ceritain sedikit begini, bagaimana hatinya, perasaannya, muncul semangat, ya kan? Gimana kalau kita baca lagi sejarahnya Nabi Muhammad SAW, sejarahnya perang Badar, sejarahnya perang Uhud, sejarahnya peperangan para sahabat. Wah, udah nggak bakal ingat Superman, Spiderman. Ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Sa'ad ibnu Mu'adz, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dan banyak sahabat-sahabat hebat yang luar biasa.
yang membuat orang-orang itu bahwa kita ini punya orang-orang hebat di zaman dulu, ya, punya orang-orang yang luar biasa, yang berani, yang punya kemampuan hebat di dalam agama ini dan berjihad di jalan Allah dan ditakuti oleh orang-orang kafir. Itu membuat kita ini punya kebanggaan, izzah terhadap Islam. Tapi memang sengaja orang-orang kafir membuat kita blank, buta, blind, membuat kita nggak ngerti sama sekali, nggak punya semangat sejarah, mendengarkan sejarah, baca sejarah dan sebagainya, membuat kita ini nggak tahu menahu bahwa Islam itu dulunya luar biasa hebatnya. Ya, bahkan kata Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Jangankan perang sekarang, sebulan sebelum ketemu kaum muslimin mereka sudah ketakutan. Sebulan sebelum ketemu umat Islam mereka sudah ketakutan. Itu hanya Allah berikan kepada mereka-mereka yang berharap mati syahid atau hidup mulia. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.